Model yang kita uji adalah model mediasi sederhana dengan satu variabel bebas, kemudian ada satu variabel terikat dan satu variabel pemediasi. Sebelum memulai, saya memperkenalkan bahwa alat yang kita gunakan untuk membantu proses analisis mediasi moderasi ini adalah makro proses yang dikembangkan oleh Hayes. Jadi nanti teman-teman silahkan download langsung ke webnya. Jadi di www.processmakro.org. Jadi ini adalah websitenya. Nanti ketika sudah dapat itu nanti tinggal di download proses di sini. Jika zipnya tadi sudah di download, maka silahkan di unzip atau unrar. Di sini nanti akan muncul beberapa folder. Yang pertama itu ini makro proses untuk R, kemudian untuk SAS. Jadi kalau kita menggunakan R, yang dipakai adalah yang ini, kemudian kalau SAS atau SPSS. Nah, kebetulan yang saya gunakan di sini adalah SPSS, jadi nanti yang kita pakai itu adalah yang ini. Nah, caranya menempelnya di program SPSS akan saya tunjukkan sebagai berikut. Untuk menempelkan makro prosesnya ke SPSS, tinggal pilih menu utilities di sini, kemudian custom dialog, kemudian install custom dialog. Nah, di sini nanti kita pilih yang file tadi di dokumen, kemudian di proses kita ambil yang SPSS, nah yang ini, kemudian ini klik, kemudian klik open. Nanti secara otomatis, nah jika sudah berhasil, nanti menu makro prosesnya itu nanti sudah ada di menu analyze. Jadi ketika kita buka analyze, maka regression di sini sudah muncul makro proses 4.0 by Hayes gitu. Jadi ini sudah berhasil kita install ke dalam SPSS. Pertama-tama saya akan menjelaskan model yang akan kita analisis. Jadi di sini ada 3 variabel. Jadi di awal saya sudah sebut bahwa untuk kali ini saya akan mencontohkan sebuah model mediasi sederhana. Jadi di sini ada satu variabel bebas yaitu satisfaction X, kemudian ada satu variabel terikat yaitu performance Y, kemudian satu variabel mediator yaitu M. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 direct effect atau pengaruh langsung, yaitu SAT ke komitmen, satisfaction ke komitmen, ini menjadi hipotesis 1. Kemudian hipotesis keduanya adalah komitmen terhadap performance H2, kemudian ketiganya adalah satisfaction terhadap performance, ini menjadi H3. Kemudian untuk pengaruh tidak langsung atau indirect effect-nya, garisnya yang ini menjadi H4, yaitu pengaruh tidak langsung satisfaction ke performance melalui komitmen. Nah, setelah merancang model yang tadi itu, maka berikutnya kita bisa menentukan model mana yang akan kita gunakan pada makro prosesnya. Jadi kalau dari buku Hayes, lihat video sebelumnya saya sudah kasih informasi, dan ini juga nanti saya berikan lagi informasi mengenai buku rujukannya karangan Hayes mengenai moderasi mediasi. Jadi di buku ini sudah diberikan contoh model apa yang sesuai kita gunakan berdasarkan kerangka penelitian yang sudah kita susun gitu. Nah, kalau dari model kita tadi itu terlihat bahwa model yang cocok itu adalah model 4. Nah, ini adalah model ini yang cocok. Jadi ini nanti yang akan kita gunakan untuk dianalisis di makro proses. Oke, ini adalah datanya. Jadi data kita sesuai dengan model tadi itu ada 3 variabel X, M, dan Y. Nah, di sini sendiri untuk X itu adalah satisfaction, kemudian M itu komitmen, kemudian Y itu adalah performance atau kinerja. Ini sebetulnya bisa kita ganti scale, ini bisa jadi juga jadi scale gitu. Nah,
Tahap pertama adalah kita klik analyze di sini, kemudian regression, kemudian pilih proses 4.0, kemudian masukkan performance ke Y, satisfaction-nya masukkan ke X variable mediator, kemudian kita masukkan ke kotak M mediator. Model yang kita pilih sesuai dengan pedoman tadi itu adalah model 4, yang lain defaultkan saja. Kemudian di option kita aktifkan menu yang ini, show total effect model, ini untuk mediation. Kemudian standardized effect mediation only model, jadi ini yang kita aktifkan. Kalau yang dipilih yang di sini, saya biasanya cuma men-setting khusus untuk yang ini saja nih. Jadi value nya saya setting 5%, kemudian langsung klik continue, klik OK. Ini tampilan outputnya. Jadi untuk output makro ini sendiri sesuai dengan model yang kita pilih itu tadi, itu adalah model 4, kemudian variabel Y nya ya namanya sesuai sama dengan Y, X nya X, kemudian M nya mediatornya adalah M. Untuk sampel size nya, ukuran sampel kita itu adalah 120 observasi. Kemudian output pertama ini adalah model struktural ketika M dijadikan sebagai variabel dependent. Ini adalah hipotesis pertama kita yang tadi. Jadi di sini terlihat bahwa nilai koefisiennya sebesar 0,43, kemudian untuk standar errornya 0,07, T hitungnya 5,93, dan p value nya 0,00. Ini kurang dari 0,01, kurang dari 1%. Kemudian untuk yang confidence intervalnya, untuk LL nya atau low levelnya itu sebesar 0,29, dan UL nya up levelnya itu sebesar 0,58. Ini saya akan masukkan dulu ke hasil yang kita tadi, yang model up. Untuk yang ini berarti hipotesis 1 ini kita peroleh sebesar 0,43 dan signifikan di level 1%, berarti 0,43 untuk H1 nya. Kemudian untuk hipotesis keduanya adalah komitmen terhadap performance. Kita lihat di output tadi, komitmen ini geser ke bawah, jadi outcome variabelnya adalah Y. Nah, untuk outcome variabelnya Y nya untuk yang M terhadap Y nya sebesar 0,46 dan signifikan juga di level 1%, jadi 0,46. Sini berarti 0,46. Kemudian untuk hipotesis 3 nya kita lihat tadi itu adalah X terhadap Y, jadi 0,39. Oke, sekarang kita bahas mengenai hipotesisnya. Jadi hipotesis pertama tadi itu adalah satisfaction terhadap komitmen, dan ini nilai koefisiennya adalah sebesar 0,43 dan signifikan di level 1%. Jadi bintang 2 ini adalah tanda bahwa hasil kita itu adalah signifikan di level 1%. Jadi angka yang ini angka yang ini, berarti kita bisa simpulkan bahwa hipotesis 1 terbukti signifikan. Jadi pengaruh satisfaction terhadap komitmen itu terbukti positif dan signifikan. Kemudian untuk hipotesis kedua adalah komitmen terhadap performance. Di sini angkanya kita peroleh sebesar 0,46, yang ini 0,46, dan dia juga p value nya adalah 0,00. jadi ini signifikan di level 1%, makanya saya kasih juga bintang 2. Jadi hipotesis 2 juga terdukung. Kemudian untuk hipotesis ketiga adalah satisfaction terhadap performance. Yang ini satisfaction terhadap performance, outputnya yang ini X terhadap Y, yaitu sebesar 0,39, dan ini juga signifikan di level 1%, berarti yang ini. Nah, berikutnya adalah indirect effect. Nah, untuk indirect effect itu sebetulnya dari output yang di bawah, yang ini 0,20, yang ini indirect effect 0,20. Kemudian untuk standar errornya kita menggunakan bootstrap. Jadi untuk menguji hipotesis indirect effect itu kita menggunakan bootstrap. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk bootstrap ini sendiri
adalah lihat dari nilai confidence interval untuk LL-nya dan UL-nya. Jadi biasanya untuk dinyatakan signifikan nilai LL dan UL ini harus tidak nol gitu. Jadi ini kita lihat bahwa untuk LL-nya 0,06 dan untuk UL-nya 0,38. Ini berarti terbukti signifikan. Nah, cara gampangnya lagi sebetulnya untuk tahu angka 0,20 ini diperoleh dari mana? Ini adalah perkalian antara pengaruh ini ke sini, angka yang ini dikali yang ini. Jadi 0,43 dikali 0,46. Oke, jadi sudah jelas bahwa indirect effect atau angka yang ini merupakan perkalian antara jalur yang pertama satisfaction ke komitmen 0,43 dikali jalur komitmen ke performance yaitu 0,46. Berarti 0,43 dikali 0,46 dapatnya 0,19 sekian ya, kita bulatkan sebagai 20, dan ini juga signifikan berdasarkan angka bootstrap tadi. Jadi begitu kira-kira teman-teman, mudah sekali untuk menganalisis model mediasi sederhana menggunakan makro. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.